pupuk sebanyak 2 ton ini Pak, setelah tiba di rumah Anda tidak perlu Anda mengeluarkan pembayaran pupuk Pak ya. Simpan saja keuangan Anda untuk keperluan yang lain. Sebenarnya mengerti Pak Kabir. Mereka sudah menyetujui Pak. Jadi baik, usahakan saja Bapak selesaikan penjaminan Anda 3 juta rupiah supaya kami tidak ada keterlambatan sampai ke sana Pak Kabir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel SP979. Kali ini saya akan menjawab tentang komentar yang negatif di konten saya yang lalu, yaitu tentang konten yang kerjain penipu pupuk bersubsidi. Jadi di salah satu konten saya yang lalu saya telah membuat konten, yaitu ada konten saya yang temanya ngerjain penipu yang menawarkan pupuk bersubsidi yang ditawarkan 90.000 per sak sudah sampai di rumah. Jadi ada komentar bahwa konten saya ini yang saya upload adalah konten settingan. Jadi saya akan menjawab di konten kali ini, saya akan menjelaskan dan saya akan kasih tahu akunnya yang mana sih yang ada di dalam Facebook yang akun penipuan tentang pupuk bersubsidi itu. Nanti saya akan tunjukin. Padahal maksud dan tujuan saya membuat konten yang ngerjain penipu yang modusnya menjual pupuk bersubsidi ini adalah untuk edukasi agar orang-orang khususnya para petani tidak menjadi korban penipuan-penipuan online, yaitu penipu yang menawarkan pupuk bersubsidi dengan harga 90.000 per sak itu sudah sampai di rumah. Jadi maksud dan tujuan saya hanyalah untuk edukasi, bukan untuk istilah kata hanya mencari cuan lewat konten, bukan. Jadi sebenarnya ini untuk edukasi atau informasi agar orang-orang khususnya para petani tidak menjadi korban penipuan online. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana sih akunnya di dalam postingan Facebook itu. Nanti saya akan tunjukkan, nanti kita akan masuk ke dalam postingan Facebook, kita cari akunnya yang mana sih akun penipu yang menawarkan pupuk bersubsidi itu. Kita akan kupas biar yang berkomentar negatif itu merasa puas dan tidak ada lagi tanda-tanda dia mengira kalau konten ini konten settingan itu. Jadi untuk itu kita jangan lama-lama, kita masuk ke dalam postingan Facebook biar lebih jelas untuk semuanya, biar tidak mengira bahwa konten saya ini konten settingan. Untuk itu let's go. Pertama kita masuk ke aplikasi Facebook. Nah, setelah kita masuk di aplikasi Facebook, biasanya di dalam postingannya itu di sini di beranda Facebook ini sudah muncul akun-akun dia nih, diantaranya ini nih kasus yang pernah saya kerjain, yaitu tentang modus penjualan motor dengan harga murah ini. Nih dia di sini menamakan motor bekas. Cuma saya tidak akan ngupas yang ini, tidak akan kupas yang modus ini, yang modus penjualan motor ini, karena kali ini saya akan mengupas tentang konten yang menawarkan pupuk bersubsidi. Kita scroll, kita cari-cari, nanti kalau kita cari-cari tidak ada di beranda, kita cari di kolom pencarian. Nah, di sini nih. Ini masih loading, entah kenapa, apakah jaringannya yang lelet. Nah, ini nih diantaranya nih. Ini yang saya maksud kali ini, yang saya bilang bahwa ini akun, istilah kata akun penipuan. Nah, di sini kita kembali lagi ke tampilan depannya. Nah, di sini dia menamakan, di akunnya itu menamakan agen distributor pupuk Indonesia, dengan tampilan bahkan di sini di tampilannya itu, di postingannya itu menampilkan video tentang gudang pupuk, di dalam kegiatan di dalam gudang pupuk. Nah, orang lagi bongkar muat mungkin ini di dalam gudang. Kita lihat keterangannya apa saja sih yang dia tawarkan di sini. Nah, di sini dia Wilayah yang ada jadi kita scroll karena ini video seluruh Indonesia. Jadi kalau videonya sih video asli istilahnya, tentang video dari perusahaan resmi. Cuma video ini disalahgunakan untuk mencari korban di dalam postingan Facebook oleh penipu yang modusnya pupuk bersubsidi ini. Nah, kita baca dari atas ini. Di sini dia mengatasnamakan agen distributor pupuk Indonesia. Di sini dia tulis jenis pupuk kredit dan harganya. Mungkin ini dia maksud Podska ini 90.000 per sak. Di sini dia tawarkan pupuk bersubsidi ini
dengan merek Posca ini 90.000 per sak urea. Yang kedua dia tawarkan urea dengan harga 90.000 per sak. Kemudian SP36 atau bisa disebut ini SP36, kalau di daerah saya namanya TSP, itu 90.000 per sak. Terus yang terakhir dia tawarkan pupuk bermerek JA ini 90.000 per sak. Keterangan isi 50 kg. Harga sudah termasuk ongkir ke alamat tujuan konsumen. Sistem pembayaran COD. Nah ini kenapa saya sudah meyakinkan kalau ini akun penipu, karena dia menawarkan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi aturannya tidak bisa dijual belikan secara bebas via online karena ini ditangani oleh pemerintah. Jadi untuk disalurkannya itu melewati agen-agen resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu agen yang sudah mempunyai istilah kata apa namanya ya, anggota apa namanya, kartu tanda anggota tani, itulah yang agen-agen resmi yang siap mengedarkan ke para petani. Jadi harus mempunyai kartu anggota itu. Sedangkan di sini secara bebas ditawarkan via online, khususnya di postingan Facebook. Di sini dia tuliskan yang minat silahkan chat di WA saja. Nah dia mencantumkan nomornya di sini, nomor WA-nya. Nanti kita masuk. Bahkan di sini kita lihat komentar-komentar orang. Nih diantaranya ada yang berkomentar, benar tuh harganya segitu. Nah dia balas nih. Lebih lanjut ya silahkan hubungi WhatsApp kami ya Pak. Nah itu dia balas, hati-hati. Ingat, pupuk bersubsidi tidak diperjualbelikan bebas secara online karena pupuk bersubsidi ditangani langsung oleh pemerintah yang disalurkan melalui agen-agen resmi. Tidak bisa diperjualbelikan secara bebas via online begini, tidak. Berapa satu sak Bang? Katanya nih, ada lagi yang berkomentar, diantaranya salah seorang perempuan yang menanyakan harganya per sak itu berapa. Dia jawab, kita lihat jawabannya bagaimana. Lebih lanjutnya silahkan hubungi WhatsApp. Oh jadi setiap yang berkomentar itu langsung dialihkan, langsung disuruh untuk melakukan chatting di WhatsApp. Jadi tidak bisa menanyakan di sini, di postingan ini, langsung dialihkan ke WhatsApp. Ya, langsung disarankan beralih ke WhatsApp gitu. Bahkan di sini banyak sekali aku mau, katanya dari salah seorang komentarnya itu. Berapa satu sak pupuk urea Pak? Sampai ke Nias. Bahkan ada yang di luar Pulau Jawa juga ini yang menanyakan pupuk bersubsidi ini. Kita tunggu balasannya bagaimana, belum terbuka. Untuk itu kita baca yang lain, kita scroll lagi, kita baca yang lain. Ya, ku ingin bosku. Ada juga yang berkomentar begitu. Ada lagi yang bertanya di bawahnya, alamat distributor di mana? Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, jadi itulah beberapa komentar yang ada di postingannya dia. Jadi kebanyakan mereka tertarik karena harganya murah gitu. Sedangkan pupuk bersubsidi itu bisa dibilang langka di pedesaan itu. Di sini ada yang menawarkan di dalam postingan Facebook dengan harga 90.000 per sak dengan berat itu 50 kg. Di sini dia menyediakan link WhatsApp. Untuk itu kita masuk ke dalam link WhatsApp-nya, ke WhatsApp-nya kita chat. Tapi kali ini kontennya hanya untuk mereview, bukan untuk teleponan ya. Jadi untuk itu kita masuk ke dalam WhatsApp-nya, kita klik logo WhatsApp, nanti kita dialihkan ke WhatsApp. Nah di sini sudah muncul tampilan pertama itu khusus yang disediakan dia untuk menanyakan tentang barangnya. Jadi untuk itu kita kirim. Kalau bisakah saya mendapatkan info selengkapnya tentang ini, kita kirim. Nah, kita kirim. Nah, sudah checklist 2. Nah, di sini dia langsung balas karena mungkin ini sudah sistem online. Begitu kita klik yang ini, yang tadi yang
Kalau bisakah saya mendapatkan, jadi otomatis ini balasan ini langsung muncul. Sama seperti yang di tampilan Facebook tadi, yang di postingan Facebook tadi. Daftar harga pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani dan perkebunan. Urea 90.000 per sak, Poska 90.000 per sak, JA 90.000 per sak, SP36 90.000 per sak. Keterangan harga di atas sudah termasuk ongkir barang tiba baru dibayar. Terima kasih. Nah, itulah balasan dia. Untuk itu saya akan chat ke dia. Saya mau urea 2 ton. Nah, saya kirim chat ke dia, saya mau urea 2 ton. Dia nanti bagaimana balasannya kita tunggu. Jadi untuk semuanya, jika melihat postingan Facebook ada yang menawarkan pupuk bersubsidi, itu bohong. Bohong. Kenapa saya sampai lantang menyebutkan itu bohong? Karena sudah beberapa kali saya kerjain, bahkan lebih dari 1-2 konten saya tentang yang modusnya pupuk bersubsidi ini sudah saya kerjain. Bahkan nanti endingnya di akhirnya itu bisa-bisa istilah kata ada yang berantem karena mereka meminta uang tebusan, uang jaminan, bahkan beberapa bisa dicek di konten-konten saya yang lalu. Karena biasanya di sini nanti dia berpura-pura menjadi polisi itu. Coba nanti di akhir di ujung konten nanti saya akan jelaskan tentang masalah prosedurnya bagaimana, tentang modus penipuan ini nanti saya akan terangkan di akhir konten. Di sini dia tidak membalas. Dia tidak membalas karena mungkin apakah, tapi dia aktif sih. WhatsApp-nya ini aktif karena sudah checklist 2. Cuma entah kenapa, apakah mereka sudah kenal kalau nomor ini yang sering kerjain mereka gitu. Jadi kadang-kadang saya lupa untuk ganti nomor, kadang-kadang pakai nomor ini lagi, sehingga penipu ini sudah kenal dengan nomor HP saya yang ini, yang sering ngerjain mereka gitu. Untuk sementara dia tidak balas, dia belum membalas. Kita tunggu nanti bagaimana. Jadi begini intinya ya, di dalam modus penipuan yang menawarkan pupuk bersubsidi ini, pertama ini yang kita chat ini orang gudang. Jadi ada salah seorang yang mengaku orang dari perusahaan, biasanya ini dia mengaku dari petrokimia begitu. Modusnya begitu. Jadi kita pesan ke orang ini, ke yang satu ini, ke yang orang petrokimia ini. Kemudian dia nanti minta untuk kita isi formulir pemesanan. Jadi format pemesanan kita harus isi. Setelah diisi kita harus bahkan suruh kirim foto KTP, yaitu untuk alamat lengkap pengiriman barangnya. Jadi setelah kita kirim setelah kita kirim format pemesanan dan kirim foto KTP, nanti mereka akan pura-pura bahwa barang akan dikemas sebentar lagi siap dikirim. Yang sudah begitu, Nanti setelah mereka katakan kurang lebih 1 jam lah setelah kita telepon, setelah kita menghubungi, kurang lebih 1 jam mereka akan telepon lagi. Jadi mereka akan telepon bahwa barang sudah beres dikemas, sudah beres dimuat di dalam truk, siap untuk dikirim ke rumah kita. Jadi itu. Kemudian nanti setelah 1 hari, besoknya itu akan telepon ke kita bahwa barang itu tertangkap oleh razia. Nah itu, jadi modus akhirnya itu, endingnya itu, di akhirnya itu mereka mengaku sebagai polisi yang menangkap barang kita, pesanan kita, karena tidak memiliki surat izin. Jadi surat izin dari Dinas Pertanian katanya yang sudah begitu. Selalu begitu, sudah beberapa kali saya kerjain. Modusnya sama, alasannya karena kita yang pesan tidak memiliki surat izin dari Dinas Pertanian. Sedangkan kita yang beli kan, misalkan kalau yang mana mungkin tanya-tanya surat izin, karena mereka menawarkan bebas di online, kita langsung pesan gitu. Nanti setelah barang itu ngakunya tertangkap razia polisi gitu ya,
Maka endingnya itu mereka, si orangnya ini yang mengaku polisi itu, yang ngaku-ngaku polisi, akan minta uang jaminan. Pertamanya akan meminta uang jaminan sebesar itu 2 juta sampai dengan 3 juta. Karena kenapa 2 juta sampai dengan 3 juta? Karena modus ini sudah saya kerjain beberapa kali. Mereka ini bilang setelah barangnya diantar sama polisi ini, bahkan dikawal sampai ke rumah kita, maka uang yang 2 juta itu yang jaminan dikasih, dan pupuknya dikasih secara gratis tanpa kita harus membayar pupuk yang belum kita bayar ke perusahaan yang pertama tadi. Jadi itu hati-hati. Jadi dia bilang pupuknya bebas, uang jaminan pun yang 2 juta itu akan dikembalikan. Sungguh sangat tidak masuk akal. Hati-hati untuk semuanya. Nanti setelah itu kita jangan, bahkan dia ngajak di situ, nanti dia ngajak video call. Setelah video call itu dia langsung, kita dihadapkan dengan video klip yang salah seorang anggota yang jadi video itu kayaknya sih di laptop gitu, di laptop video klip polisi yang lagi wawancara, bukan wawancara, yang lagi ngomong di meja gitu ya. Itu kamera disorot ke situ, kamera dihadapkan ke video call kita, dihadapkan ke kita. Jadi seolah-olah kita video call langsung sama polisi, padahal itu bukan. Itu hanya klip yang ada, klip video orang lain yang disalahgunakan, yang memakai baju dinas polisi. Hati-hati. Itu bukan video call asli itu, Kak. Andai kata kalian istilahnya ngalamin kasusnya yang modus begini, hati-hati. Ketika ada yang ngaku-ngaku polisi, terus dia ngajak video call, dihadapkan ke video yang memakai anggota baju polisi, itu video bukan asli. Itu video yang ada di layar laptop, terus kamera dia dihadapkan ke laptop itu, lantas video call ke kita, seolah-olah kita lagi video call sama dia, padahal bukan. Hati-hati untuk semuanya, jangan sampai tertipu. Jika ada orang yang menawarkan, bukan orang menawarkan, jika ada postingan yang menawarkan pupuk bersubsidi di dalam postingan Facebook, karena kasusnya yang tadi saya sudah jelaskan, kasusnya model begitu. Jadi ada salah satu yang mengaku dari perusahaan, nanti yang satunya dia ngaku-ngaku polisi. Ada juga yang satunya, yang kasus yang lainnya itu, yang satunya ngaku dari perusahaan, yang pertama kita hubungin, terus di endingnya itu yang satunya dia ngaku dari petugas bea cukai yang menangkap barang ilegal, kata dia. Jadi hati-hati, itu penipuan semua. Yang ujung-ujungnya semua sama, minta uang jaminan. Nah, setelah misalkan kita nanti, karena pernah saya kerjain, setelah kita kirim uang jaminan yang sebanyak 2 juta itu, karena saya pernah kirim setruk editan, jadi sebanyak 2 juta saya kirim ke dia. Lantas dia mengira itu setruk asli, cuma dia bilang, "Pak, ini pembayarannya belum masuk ke rekening kita," kata si polisi itu ya. Kayak kata si penipu yang ngaku polisi itu. Tetapi saya bilang, "Ini Pak, setruknya kan sudah saya kirim. Itu bukti pembayaran saya ke Bapak sebanyak 2 juta kan sudah saya kirim." "Iya Pak, cuma katanya belum masuk," kata dia. Dikira dia iya, padahal itu editan saya gitu, editan yang baru. Setelah kita kirim 2 juta, nanti dia minta untuk uang uang cabut berkas. Jadi mereka, barang ini tidak bisa diambil karena harus cabut berkas ke Dinas Pertanian. Jadi nanti ujung-ujungnya setelah kita kirim 2 juta, mereka minta lagi uang cabut berkas itu 3 juta untuk nebus berkas itu, ambil berkas itu dari Dinas Pertanian. Nah itu, jadi kita 2 juta dan 3 juta, itulah target penipu. Yang 2 juta, satunya yang 3 juta, yang 2 jutanya uang jaminan, yang 3 jutanya uang cabut berkas ke Dinas Pertanian. Jadi jangan salah, awas, jangan sampai tertipu. Itu modusnya sama seperti itu. Cuma mereka ada dua tema. Yang satu temanya yaitu ngaku, di endingnya itu ngaku polisi, yang satunya lagi ada yang ngaku petugas bea cukai gitu. Itu doang. Tapi kasusnya itu sama. Satu minta uang jaminan, yang kedua minta uang cabut berkas. Itulah. Jadi karena sudah pernah saya kerjain. Untuk itu, biar lebih jelasnya, mari kita saksikan video klip saya yang lalu yang tentang teleponan sama dia. Kali ini saya tidak akan telepon karena di chat saya mereka sudah tidak mau balas. Mungkin mereka sudah kenal ini nomor saya yang sering kerjain mereka.
Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video saya di konten yang lalu, yaitu tentang modus yang seperti ini. Tapi saya sempat teleponan sama penipunya, bahkan sempat istilah kata ribut masalah karena saya bilang saya tidak punya uang. Jadi bahkan penipu itu ngancam akan jemput saya ke rumah saya gitu. Jadi karena dia mengaku polisi, karena saya tidak mau bayar uang jaminan serta uang tebusan itu, sehingga mereka ngancam akan jemput saya untuk diproses di kantor polisi. Begitu kata dia. Untuk itu mari kita saksikan video klipnya. Let's go. Bukan cuma kesalahan Anda sendiri, Pak, kesalahan pihak penjualnya, karena surat-surat yang dibawa dari sopirnya di sini, Pak, tidak berlaku sampai di sini. Jadi makanya pihak penjualnya sudah saya berikan penegasan, perlindungan yang saya berikan kepada Pak Kabir. Pupuk sebanyak 2 tahun ini, Pak, setelah tiba di rumah Anda tidak perlu Anda mengeluarkan pembayaran pupuk, Pak, ya. Simpan saja keuangan Anda untuk keperluan yang lain. Sebenarnya mengerti, Pak Kabir. Mereka sudah menyetujui, Pak. Mengerti ya? Maksudnya barangnya saya nggak perlu bayar begitu, Pak? Jadi nanti pupuk ini, Pak, tidak perlu lagi Anda bayar ketika saya kawal barang Anda sudah saya sampaikan di rumah Anda, Pak, ya. Oh, terima kasih, Pak. Sudah menyetujui kalau Bapak tidak perlu bayar pupuk, Pak, di sini. Terima kasih Pak ya, Pak. Baik, Pak. Baik. Oh, baik. Jadi, baik, usahakan saja Bapak selesaikan penjaminan Anda 3 juta rupiah supaya kami tidak ada keterlambatan sampai ke sana, Pak Kabir, ya. Sudah mengerti, Pak Kabir? Enggak, Pak, uangnya ini belum ada, Pak. Bagaimana? Diusahakan, Pak, bagaimana cara Bapak, malah kami mau bantu di situ, kami buatkan kelengkapan surat tanpa Bapak menyelesaikan. Di sini kami sudah berikan toleransi, Pak. Penjaminan 3 juta rupiah tetap dikembalikan, keuntungan Bapak tidak perlu bayar pupuk. Mengerti, Pak Kabir? Ya mengerti, cuma uangnya nggak ada. Bagaimana, Pak? Saya transfernya, uangnya belum ada. Usahakan secepatnya, ya. Bapak sekarang posisi di mana ini? Di rumah, Pak. Tadi lagi kerja. Coba diangkat dulu video call saya, ya. Ya, Pak, baik. Nah, itulah klip video tadi tentang saya lagi ngerjain modus penipuan pupuk bersubsidi. Ada videonya di konten yang lalu. Mereka bilang tadi di klip video itu kan minta uang jaminan sebanyak 3 juta. Tetapi kalau kita kasih uang jaminan sebanyak 3 juta, pupuk yang sebanyak 2 ton itu tidak perlu kita bayar. Karena katanya perusahaannya sudah dimarah-marahin sama dia. Karena jika perusahaannya akan menggugat, maka akan diproses hukum, kata si dia. Jadi sehingga pupuk itu dibebaskan ke kita, digratiskan, tidak bayar. Asal kita mau transfer 3 juta uang untuk uang jaminan. Itulah tadi modusnya begitu. Bahkan sempat dia ngajak video call. Itu waktu video call itu tadi sudah saya bilang bahwa dia melakukan video call bersama saya, dihadapkan ke video yang ada salah satu anggota itu pakai seragam. Kenapa saya bilang itu bukan asli? Karena gerak bibirnya itu sama suara yang keluar itu beda. Makanya itu video bukan video asli. Jadi video catutan yang disalahgunakan gitu, agar kita percaya seolah-olah kita lagi video call sama polisi, padahal bohong. Hati-hati jangan sampai tertipu. Karena konten kali ini hanya untuk menjawab komentar negatif yang ada di komentar saya yang lalu. Bahwa konten yang lalu, yang konten ngerjain modus penipuan pupuk bersubsidi ini dikira konten settingan, konten bohong-bohongan. Jadi konten kali ini hanya untuk menjawab itu doang, komentar yang negatif itu. Jadi itulah untuk semuanya, hati-hati, sekali lagi hati-hati, kasih tahu keluarga kalian jika melihat postingan seperti itu, ada yang menawarkan pupuk bersubsidi di dalam media sosial, khususnya di postingan Facebook, jangan langsung percaya karena itu penipuan. Kasih tahu tetangga kalian atau keluarga kalian jangan sampai tertipu. Jadi maksud dan tujuan konten ini hanyalah untuk edukasi agar kita semua tidak menjadi korban penipuan via online. Jadi khususnya yang ini, yang modus pupuk bersubsidi, ada yang modus kendaraan, banyak, bahkan bukan itu saja, banyak merajalela di media sosial. Penipu itu mencari korban. Jadi karena dulu kan hanya lewat telepon gitu, kalau sekarang kan udah zamannya media sosial, mereka lebih gampang mencari korban itu dalam media sosial. Itu kembali lagi ke diri kita, hati-hatilah jika harga itu tidak masuk akal, apapun yang mereka tawarkan, apapun yang dipostingan ditawarkan, harganya jauh dari harga standar, kita jangan langsung percaya. Karena bisa jadi itu penipuan, bisa-bisa kita yang tertarik, yang tertipu. Ada, bukan berarti yang ditawarkan di media sosial itu semua bohong, bukan. Ada yang benar, mereka menjual secara nyata, ada yang hanya untuk penipuan, kayak seperti ini modusnya yang pupuk bersubsidi. Karena tadi chattingan saya sudah tidak mau balas karena mungkin mereka sudah kenal dengan nomor saya karena beberapa kali sudah ngerjain mereka. Untuk itu konten ini tidak bisa dilanjutkan dengan durasi yang lebih panjang karena ini juga sudah terlalu panjang.
Jadi mungkin jika ada pertanyaan silahkan masuk lagi di dalam komentar, misalkan mau tanya-tanya tentang akun penipuan yang di dalam Facebook yang mana saja silahkan, nanti insya Allah saya akan menjawab setahunya saya. Misalkan saya tahunya akun ini yang menipu, akun ini yang menipu, saya akan jawab gitu. Cuma yang perlu kalian ketahui bahwa selama ini konten saya dari keseluruhan itu tidak ada yang direkayasa, semua real. Ya mungkin cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika kalian mendukung dengan konten-konten seperti ini, silahkan berikan dukungan, like, dan subscribe dengan channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Sekian dulu, wassalam.